Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sarah Agustin dari kelompok 5 dan rekan-rekan aku dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan terkait rancangan pengendali motor stepper dengan microcontroller melalui keypad. Nah, sebelumnya di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu terkait permasalahan kenapa pada video kali ini kelompok kami tidak menggunakan simulator Tinkercad. Yang pertama yaitu pada rangkaian Tinkercad ini, di simulator Tinkercad, rangkaian motor stepper tidak ada komponen untuk merangkai rangkaian motor stepper di simulator Tinkercad. Karena di simulator Tinkercad ini hanya tersedia motor DC dan komponen DC motor with encoder. Tetapi setelah kami mencari di beberapa internet dan di media sosial, terdapat beberapa orang yang mensimulasikan rangkaian motor stepper menggunakan Tinkercad. Nah, salah satunya yaitu setelah kami analisis dari satu video yang di-upload pada media sosial, terdapat rangkaian motor stepper yang dirancang di simulator Tinkercad. Akan tetapi, terdapat komentar yang mengatakan bahwa rancangan tersebut error atau rangkaiannya tersebut error. Kenapa? Karena dari analognya yaitu terdapat A0 yang dimasukkan ke dalam codingan, tetapi tidak ada slot analognya di dalam tampilannya tersebut. Maka dapat dikatakan rancangan dari rangkaian tersebut itu error. Dan setelah kami coba juga melalui simulator Tinkercad, ternyata dapat dikatakan bahwa simulator Tinkercad ini tidak dapat menggunakan aturan keypad pada rancangan rangkaian motor stepper. Nah, salah satu contohnya atau beberapa contohnya dari beberapa video yang kami tonton di akun media sosial ini, bahwa di video-video ini tuh menjelaskan rancangan rangkaian motor stepper di Tinkercad, akan tetapi setelah kami coba menggunakan keypad, rancangan tersebut akan berhenti atau tidak dapat berjalan si komponen motor steppernya tersebut. Dan pada rangkaian motor stepper di Tinkercad ini, mereka pada menggunakan motor DC sebagai komponennya, yaitu motor DC with encoder, di mana menggunakan pengendali potensio, bukan menggunakan komponen dari motor stepper itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa kami menyimpulkannya kalau menggunakan simulator Tinkercad ini tidak sempurna untuk merangkai rangkaian motor stepper karena tidak dapat bisa menggunakan aturan-aturan, yaitu salah satunya tidak dapat bisa menggunakan aturan keypad. Oke, selanjutnya kami juga mencoba menggunakan percobaan pada simulator Simulate. Nah, di mana pada simulator Simulate ini kami berhasil upload codingannya, akan tetapi ketika kami sudah merun, itu terjadi error. Padahal di simulator Simulate ini terdapat komponen motor steppernya sendiri, tetapi terjadinya error pada compilation-nya. Di sini dinyatakan bahwa compilation tersebut valid. Lalu saat kami cek dan kami analisis hasil codingannya, tidak ada masalah, akan tetapi baik-baik saja gitu ya pada codingannya. Setelah kami cek lagi, ternyata errornya itu hanya di compilernya saja. Setelah itu kami analisis dan kami mencari solusi agar compilernya itu dapat dibenarkan. Setelah kami mendownload beberapa solusinya, ternyata setelah kami coba run kembali, tetap dinyatakan error pada compilernya atau tidak dapat disembuhkan gitu ya compilernya. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan juga di beberapa simulator Simulate tidak dapat juga menggunakan rangkaian motor stepper dengan sempurna karena disebabkan errornya compilernya, error pada compilation-nya. Oke, dari kedua simulator tersebut, terdapat satu lagi simulator yang dapat berhasil untuk membuktikan rangkaian motor stepper dengan menggunakan aturan keypad, yaitu adalah dengan menggunakan rangkaian pada simulator Proteus. Oke, jadi simulator Proteus ini membantu kelompok kami untuk membuktikan sebuah rancangan dalam merangkai pengendali motor stepper dengan microcontroller dan melalui keypad. Nah, untuk tahu lebih jelasnya gimana sih cara merangkainya, tetapi kita harus nonton terlebih dahulu nih terkait step by stepnya, studi literaturnya. Oke, yang akan dijelaskan dengan teman-teman aku nih. Cara kerja motor stepper. Motor stepper beroperasi secara berbeda dari motor DC, di mana hanya akan berputar ketika diberikan tegangan ke terminalnya. Motor stepper memiliki banyak elektromagnet bergigi yang diatur di sepotong besi berbentuk roda gigi berpusat. Motor stepper akan terpengaruh dengan adanya elektromagnet, di mana saat diberikan energi oleh rangkaian kontrol eksternal, misalnya microcontroller.
Untuk membuat poros motor berputar, elektromagnet diberikan daya sehingga membuat gigi roda tertarik secara magnetis ke gigi elektromagnet. Ketika gigi roda sejajar dengan elektromagnet yang pertama, gigi lainnya dengan sedikit diimbangi adanya elektromagnet dihidupkan dan yang pertama dimatikan, sehingga roda gigi akan berputar lagi sedikit agar sejajar dengan yang berikutnya, dan dari sana proses itu terus diulangi. Masing-masing rotasi kecil itu disebut langkah. Dengan bilangan bulat, langkah-langkah tersebut akan membuat putaran penuh. Motor stepper menggunakan teori operasi magnet untuk membuat poros motor berbelok pada jarak yang tepat, dan hal tersebut akan terjadi ketika pulsa listrik disediakan. Sebab motor stepper tidak berputar terus-menerus tetapi akan berputar secara bertahap, di mana dari rangkaian motor stepper itu memiliki 4 kumparan dengan sudut 90 derajat satu sama lainnya pada stator. Dan stator sendiri memiliki 8 kutub. Selain itu, motor stepper juga memiliki rotor yang memiliki 6 kutub. Dan rotor memerlukan 24 pulsa listrik untuk menggerakkan motor stepper membuat satu putaran penuh. Karena secara teoritis, rotor akan bergerak tepat 15 derajat untuk setiap pulsa listrik yang diterima. Koneksi motor stepper ditentukan oleh cara kumparan untuk saling berhubungan, sebab di motor stepper kumparan tidak saling terhubung. Motor stepper memiliki langkah putaran 90 derajat dengan memberikan kumparan energi dengan urutan siklik akan menentukan arah putaran poros. Kerja ini ditunjukkan dengan mengaplikasikan saklar dengan mengaktifkan kumparan secara seri dalam interval 1 detik, dan poros lainnya berputar 90 derajat setiap kali kumparan berikutnya diaktifkan. Dan untuk torsi kecepatan, rendahnya akan bervariasi secara langsung tergantung arus. Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik, dan merupakan motor listrik sinkron tanpa sikat yang dapat membagi putaran penuh menjadi sejumlah langkah yang ekspansif. Posisi motor stepper dapat dikontrol secara akurat tanpa mekanisme umpan balik, selama ukuran sesuai dengan aplikasi, dan hal tersebut membuat motor stepper mirip dengan motor keengganan saklar. Pada prinsipnya, cara kerja motor stepper berbeda-beda, tergantung konstruksi rotor dan stator dan mekanisme belitan pada statornya. Tetapi tiap-tiap stepper digerakkan oleh pulsa digital yang diubah setiap waktu. Kecepatan sinyal pulsa digital atau lebih tepatnya frekuensi sinyal mempengaruhi kecepatan motor. Makin cepat frekuensi sinyal, semakin cepat juga RPM pada stepper. Sinyal digital ini dapat dipakai untuk menentukan posisi pada motor stepper. Misalkan saja stepper dengan sudut 1,8 derajat. Untuk satu kali putaran penuh dibutuhkan 200 step. Untuk setengah putaran membutuhkan 100 step, dan untuk satu setengah putaran dibutuhkan 300 step. Dan hal inilah yang menjadikan stepper sering digunakan pada mesin printer, 3D, dan CNC engraving. Selanjutnya ada kegunaan motor stepper, yaitu yang pertama ada positioning, yang kedua ada kontrol kecepatan, yang ketiga ada kecepatan torsi rendah. Fungsi motor stepper yang lebih umum itu adalah untuk komputasi, robotika, kamera, printing dan scanning, otomisasi proses dan mesin packaging, penempatan valve pilot untuk sistem kontrol fluida, peralatan positioning presisi, elektronik konsumen, konsol gaming, mesin CNC milling, mesin welding, medical imaging, mesin tekstil. Contoh aplikasi dari motor stepper yaitu ada pada mesin industri yaitu ada dalam pengukur otomotif dan perkakas mesin peralatan produksi otomatis. Yang kedua ada keamanan, yaitu ada dalam produk pengawasan baru untuk industri keamanan, dan ketiga yaitu ada yaitu di bidang medis, yaitu ada dalam yang ketiga yaitu ada dalam bidang medis, yaitu ada dalam pemindah medis, sampler, dan juga ditemukan dalam fotografi gigi digital, pompa cairan, respirator, dan mesin analisis darah. Dan yang keempat ada elektronik konsumen, yaitu ada dalam kamera untuk fungsi fokus dan zoom kamera digital otomatis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari motor stepper. Motor stepper merupakan alat komponen listrik yang gerakannya dikendalikan oleh pulsa dari mikroprosesor. Motor stepper juga gerakannya sesuai dengan banyak pulsa-pulsa yang diberikan. Motor stepper ini dapat berputar dalam dua arah, yaitu ada yang searah dengan jam-jam dan ada juga yang berlawanan
dengan arah jarum jam yang dapat memberikan polaritas yang berbeda. Baik, selanjutnya ada pun keuntungan dari motor stepper ini. Yang pertama, motor ini memiliki torsi penuh pada posisi tegak. Posisi dan penggunaan motor ini yang tepat dan juga memiliki respon yang baik. Adapun kekurangan dari motor stepper ini, yang pertama, rasionalisasi yang terjadinya tidak sangat dikontrol, tidak mudah untuk beroperasi. Oke, jadi sekarang giliran saya itu flowchart, dimana project yang sudah kita buat itu, kita pertama kita start with project. Kita tentukan project yang mau apa, yang dimana kita project kali ini yaitu kita membuat suatu rangkaian motor stepper yang dikonfigurasikan menggunakan keypad, yang dimana nanti posisi kita itu yaitu keypad 5. Nah, tombol keypad 5 itu akan kita konfigurasikan agar bisa dapat putar berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi pertama kita start dulu project, itu kita klik draft the project. Draft dulu project yang mau apa. Itu adalah project motor stepper, yang dimana motor stepper itu dia sebuah motor yang dapat berputar berlawanan arah jarum jam maupun searah jarum jam. Ya, kita ada setup the software. Setup software ini maksudnya kita bisa men-setup software apa kita gunakan. Itu bisa nanti kita bisa menggunakan Tinkercad kalau bisa, ataupun kita bisa menggunakan Proteus, tapi kita bisa dulu menggunakan Tinkercad. Tuh. Lalu ada setup components yang akan nanti dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu teman-teman saya menjelaskan, yang dimana mungkin nanti ada alat-alatnya, ada keypad satu yang penting, atau ada Arduino untuk di setupnya. Lalu ada yang pasti ada motor steppernya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan wiring. Wiring sendiri itu adalah pemasangan kabel-kabelnya. Nanti bagaimana nanti motor steppernya akan masuk input mana, pin mana. Nanti pasti ada ground di mana, motor stepper itu ground di mana, phase-nya di mana. Itu selanjutnya ada input code-nya. Kita kan input kodenya sesuai dengan yang sesuai dengan ya bagaimana nanti rangkaian itu akan bekerja. Misalkan berlawanan jarum jam, bisa kita setting if apa nanti berlawanan jarum jam selanjutnya. Lalu keypadnya kita kalau menggunakan keypad 5, ya nanti dimana keypad 5 itu akan bekerja di keypad 5. Lalu kita akan bisa setting bahwa if-nya itu bekerja di keypad 5 itu. Tidak lupa kodenya itu kita harus mendefinisikan dulu apa itu keypadnya itu apa aja, kode inputannya ada 1, 2, 3 ABC-nya itu, terus ada motor steppernya, kita harus mendefinisikan juga. Lalu ikut kodenya, lalu kita akan mendemonstrasikannya. Nah, kita nanti akan lihat demonstrasi itu akan bagaimana, apakah nanti semuanya bekerja dengan baik, apakah nanti bekerjanya sesuai dengan apa yang kita mau rangkaiannya. Nah, ini akan sukses atau fail. Nah, apabila ini fail, akan kita balik lagi ke sini, kita analisis dulu, kita analisis. Bagaimana analisis itu bisa kita tahu di mana kita salahnya, bisa kita di input kodenya, ataupun di wiringnya salah, ataupun di komponennya, atau di mungkin kalau semua salah, kita akan mulai dari awal. Kita browsing lagi projectnya, apa kesalahan dananya. Oh iya, informasi lagi, yaitu motor stepper itu tidak mempunyai fungsi khusus, yang dimana apabila nanti motor itu bekerja, kita dapat setting langkah-langkahnya, yang dimana nanti motornya itu suatu motor yang bekerja berlawanan jarum jam, dan motor stepper itu akan bergerak sesuai langkah yang kita tuju. Misalkan nanti kita men-setting ada 8 langkah, yang dimana kita misalkan nanti tekan angka 5, dan angka 5 itu motor stepper itu akan bekerja bergerak satu langkah berlawanan arah jarum jam. Itu sampai ke 5 lagi akan bekerja lagi satu langkah lagi berlawanan arah jarum jam, seterusnya sampai 8 langkah tersebut. Nanti apakah sudah ke 8 langkah itu akan kembali ke awal, ke posisi awal, yang gimana si posisi X lagi sudut 0 derajat itu. Kita akan 8 langkah itu akan berputar 360 derajat seperti itu. Oke, tapi langsung selesai semua.
sudah sukses, selesai. Sebenarnya setelah itu kita harus menganalisis lagi apakah ini berhasil karena apa, terus ini berhasil sudah semua berhasil, lalu kita akan mendemonstrasikannya lagi, lalu kita akan selesai analisis, sudah kita akan membuat laporan seperti biasa. Oke. Sudah selesai finish project, selesai, kita memaparkannya melalui laporan yang nanti kita buat. Oke. Yang dari saya lebih jauh oleh teman saya. Baik, alat dan bahan untuk membuat rangkaian pengendali stepper dengan microcontroller melalui keypad, yaitu ada 4 bahan, yaitu yang pertama Arduino Uno, yang kedua ada keypad, yang ketiga ada L293D, dan yang keempat yang terakhir yaitu ada motor B-stepper. Oke, baik, itu alat dan bahan untuk membuat rangkaiannya. Nah, oke, berikutnya yaitu proses perancangan rangkaian motor stepper dengan microcontroller melalui keypad pada simulator Proteus. Nah, yang pertama yaitu membuat interface pada motor stepper dengan menggunakan L293D yang disambungkan dengan Arduino, dimulai dari pin 2 disambungkan pada Arduino di pin 10. Berikutnya yaitu pin 7 dari L293D disambungkan pada Arduino di pin 11, dan pin 1 L293D sendiri disambungkan dengan pin 9 di L293D itu sendiri, lalu pin 10 disambungkan pada Arduino di pin 12, dan yang terakhir pin 15 L293D disambungkan pada Arduino di pin 13. Oke, berikutnya yaitu menyambungkan keypad 4x4 dengan Arduino dimulai dari pin 2 hingga pin 9. Yang pertama yaitu pin 2 pada Arduino disambungkan pada angka 1 keypad, dan pin 3 pada Arduino disambungkan dengan angka 2 keypad. Berikutnya yaitu pin 4 Arduino disambungkan pada angka 3 keypad, dan pin 5 Arduino disambungkan pada angka 4 keypad. Dan berikutnya yaitu pin 6 pada Arduino disambungkan dengan huruf A di keypad. Lalu berikutnya pin 7 pada Arduino disambungkan dengan huruf B pada keypad, dan pin 8 disambungkan pada keypad di huruf C, dan terakhir yaitu pin 9 Arduino disambungkan pada keypad pada huruf D. Oke, nah berikutnya setelah membuat interface dan menyambungkan keypad dengan Arduino, berikutnya yaitu menyambungkan komponen motor steppernya dengan pin 11, pin 14, pin 3, dan pin 6 dengan L293D yang dimulai dari pin 3, lalu pin 6, pin 11, dan pin 14. Untuk pin 3 dan pin 6 sendiri dipasang pada sebelah kanan komponen motor stepper, dan pin 11 dan pin 14 ini dipasang pada sisi sebelah kiri dari komponen motor stepper. Dimulai dari pin 3 disambungkan di sisi sebelah kanan bawah pada komponen motor stepper, lalu pin 6 disambungkan pada sisi sebelah kanan atas pada komponen motor stepper, dan pin 11 disambungkan pada sisi sebelah kiri di atas kanan pada komponen motor stepper, dan yang terakhir yaitu pin 14 L293D ini disambungkan di sisi sebelah kiri bawah komponen motor stepper. Oke, ini dia dari proses rancangan rangkaian motor stepper dengan pengendali microcontroller melalui keypad di simulator Proteus. Oke, karena kita tadi sudah merangkai Arduino Uno ke keypad dan juga motor steppernya, lanjut kita proses pemrograman Arduino Uno-nya. Nah, untuk pemrogramannya sendiri kita menggunakan aplikasi dari luar, yaitu Arduino IDE gitu ya. Jadi ini aplikasi yang khusus untuk pemrograman Arduino Uno. Oke, langsung kita langsung pemrograman saja. Kita tag dulu untuk keypad dan steppernya. Root keypad. Nah, ini ada yang kedua steppernya.
Nah, ini ada. Oke, lanjut kita pendefinisian berapa langkah per putarannya dengan counts in, steps per revolution. Kita setting ke 4. Jadi dalam satu putaran itu ada 4 langkah gitu. Berarti sekali langkahnya itu menghabiskan 90 derajat. Kemudian pendefinisian kaki-kakinya stepper, kemudian ini step my revolution. Yang pertama itu diisi dengan step revolution, kemudian kaki pertama 10, kita tekan di 10, kemudian 11, 12 dan 13. Nah, jadi untuk kaki-kakinya itu disambungkan ke 10, 11, 12, 13. Oke, lanjut counts by rows. Itu kita ada 4 ya. Keyboardnya itu ada 4 kali 4. Jadi untuk rowsnya itu 4. Dan untuk kolomnya juga 4. Oke, lanjut untuk pendefinisian karakter dalam keypadnya. Key. Oke. Kalau mengacu pada keypad yang ada pada Proteusnya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut pemrograman berikutnya. Untuk kaki-kaki keypad lah. Let's pakai yang ini lagi. Kita kasih sama dengan di kaki 2, 3, 4 dan 5. Kemudian untuk kolomnya ada di 5, 6, 7, 8 dan 9. Kita lanjut untuk inisialisasi objek keyboardnya dengan keypad sama dengan break keypad adalah row bit, coil pin, kemudian rows dan close. Ini jangan lupa kasih titik koma. Lanjut ke void setup. Kita tidak perlu menyeting apa-apa di void setup ini, jadi bisa kita buat kosong aja seperti ini. Lanjut ke void loop. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. Kita mau kondisi di mana ketika angka 5 dipencet atau ditekan itu nanti akan mundur satu langkah berlawanan arah jarum jam. Pertama itu kita take dulu key-nya, start key, sama dengan key map, keypad. Kemudian tutup former. Oke, ini sudah. Kemudian kita mau pakai if ketika In our world here, they live
Oke, happy little mountain. pencet kita pakai ini aja, key aja. Pencet angka 5, berlaku kondisi my stepper stepper.step banyak satu langkah, kemudian titik koma. Oke, cukup. Sekarang kita coba compile untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Oke, lancar ya, tidak ada typo. Lanjut kita cari letak directory temporary dari script ini atau program ini. Nah, ini ada komponennya yang berformat yang formatnya itu hex.hex. Nah, ini dia nih. Kita copy, kemudian kita pastekan pada Arduino dengan cara kita klik 2 kali pada Arduino-nya. Nah, akan muncul jendela edit komponen seperti ini. Kemudian pada program file kita pastekan directory temporary programnya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang programnya sudah masuk ke dalam Arduino simulasi Proteus. Lanjut kita simulasikan. Sudah berjalan. Oke, sudah berjalan. Kita klik angka 5. Pertama itu akan 135, kemudian 225, min 315, min 45, dan begitu seterusnya berloncat. Setiap langkah itu 90 derajat karena kita menyeting per langkahnya itu dalam satu putaran itu ada 4 langkah gitu dalam satu putaran. Oke, cukup mungkin dari pengkoding pemrograman dan juga simulasinya dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya aliran listrik pada proses ngirim rangkaian stepper dengan microcontroller melalui keypad biasanya melibatkan penggunaan driver motor stepper dan beberapa komponen lainnya seperti keypad, microcontroller, dan sumber daya listrik. Pada umumnya, driver motor stepper digunakan untuk mengontrol arus listrik yang menggerakkan stepper motor. Sinyal listrik dari microcontroller kemudian dikirimkan ke driver motor stepper untuk menggerakkan motor sesuai dengan urutan langkah yang diinginkan. Keypad biasanya digunakan untuk memberikan masukan atau perintah pada microcontroller untuk menggerakkan stepper motor ke arah tertentu. Saat tombol pada keypad ditekan, sinyal listrik yang sesuai dengan tombol tersebut akan dikirimkan ke microcontroller. Microcontroller kemudian akan memproses sinyal tersebut dan mengirimkan sinyal yang sesuai ke driver motor stepper untuk menggerakkan stepper motor. Kemudian, ada sumber daya listrik juga diperlukan untuk memberikan daya pada semua komponen yang terlibat dalam proses ini, termasuk driver motor stepper, microcontroller, dan keypad. Daya listrik ini biasanya diatur dan dikelola melalui regulator tegangan atau regulator daya. Dalam proses pengontrolan stepper motor dengan microcontroller melalui keypad, aliran listrik akan berjalan dari sumber daya listrik ke semua komponen elektronik yang terlibat, termasuk microcontroller, driver motor stepper, dan keypad. Kemudian, sinyal listrik yang dihasilkan dari keypad akan dikirimkan ke microcontroller dan kemudian ke driver motor stepper sehingga motor dapat diatur dan diarahkan sesuai dengan perintah dari pengguna melalui keypad. Nah, itu dia teman-teman terkait rancangan rangkaian pengendali motor stepper dengan microcontroller melalui keypad pada simulator Proteus. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa dengan kami pada video-video selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat. Thanks for watching.